Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Wahid. Gue akan sedikit berbagi cerita tentang kehidupan gue. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah motivasi buat teman-teman semua yang di sana yang mungkin sedang bingung tentang kehidupan, yang galau gitu tentang mau kemana sih hidup ini dibawanya gitu kan. Terutama gue akan eh, akan curhat lah namanya kan, akan menceritakan kehidupan gue di dalam usaha gitu kan. Gue baru aja keluar dari sebuah perusahaan, ada lah ya di Jakarta, perusahaan swasta. Gue baru sebulan ini gue keluar dan gue menikmati hal itu. Gue menikmati perih-perihnya. Gue harus melepaskan fixed income dalam hidup gue. Gue lagi menikmati uh, perihnya, gue menikmati pusingnya, gue lagi menikmati lelahnya gitu. Tapi itu gue nikmati karena uh, gue yakin, ini keyakinan gue, komposisi kesuksesan tuh letih, lelah, pusing, capek, gundah, itulah semua komposisi kesuksesan. Dan gue yakin dengan sekarang gue lagi bisnis nih, lagi coba bisnis usaha sendiri. Gue yakin dengan gue istiqomah di bisnis ini dan gue coba terus menjalani dan merangkak, gue yakin gue akan lama-lama gue akan jalan pelan, jalan kencang dan lari menuju kesuksesan itu. Oke, terlalu jauh gue cerita. Eh, ini buat lu nih. Gue sih ceritanya buat teman-teman gue yang masih betah nih di kantor nih, di staff, karena gue mantan staff administrasi dulunya. Bahkan gue eh, hampir mau jadi koordinator admin, tapi gue keburu resign, gue keburu keluar, ya kan. Dan ini buat teman-teman gue aja nih yang masih masih ada di posisi itu, masih betah nih. eh Lu jangan, mood gue nih, mood gue, terserah mood lu ya, ini kan pendapat gue. Lu jangan terlalu nyaman deh di posisi itu. Lu jangan terlalu asik ketika lu sedang dipakai di posisi itu. Kerja kamu mungkin lagi bagus di posisi itu, karena eh, kadar kecerdasan di otak lu makin lama juga akan makin menurun, kadar fokus lu makin lama makin menurun, performa lu gue yakin makin tahun akan makin merosot, menurun. Dan eh, tepat pada satu posisi perusahaan tidak akan memakai lu lagi dan lu disisihkan gitu. Pada saat itu lalu baru berpikir lu harus usaha gitu. Dan itu menurut gue terlambat gitu. Mumpung, terutama yang muda-muda, mumpung lu masih muda nih, terutama yang masih muda-muda, cepatlah lu berpikir, cepat ambil langkah buat lu untuk bisnis gitu. Kenapa? Karena uh, ini menurut gua, lagi-lagi ini menurut gua, semuanya ini menurut gua, uh, masalah kesuksesan itu masalah start menurut gua. Kalau lu start lebih awal, lu akan mencapai finish kesuksesan itu ya lebih awal juga gitu. Ketika lu telat untuk start bisnis dari sekarang, ya finishnya juga akan telat, atau mungkin tidak ada finish dalam dalam hidup lu, tidak ada finish kesuksesan artinya dalam hidup lu. Itu 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 pendapat gua. Karena kalau menurut gua nih, semua orang itu punya goal yang sama dalam hal kesuksesan, punya peluang yang sama dalam hal meraih kesuksesan. Permasalahannya, selalu yang jadi permasalahan, kita tidak berani untuk ambil start lebih awal. Kita hanya punya mimpi untuk menjadi orang yang sukses. Come on, untuk teman-teman gue, keren banget bahasa gue nih kan. Come on guys, come on guys. Kalau lu punya mimpi dalam hidup lu punya mimpi, lu cepet bangun dari tidur lu dan bangun mimpi lu. Lu cepet bangun dari tidur lu dan kejar mimpi lu. Lu jangan tidur lagi. Mimpi akan jadi sebuah mimpi yang sebenarnya tidak akan terwujud apa-apa ketika lu tidak bangun dari tidur dan lu mengejar mimpi itu. Itu yang sekarang, itu filosofi kenapa gue juga harus, alasan itu alasan, bukan filosofi, itu alasan yang mengapa gue harus
ambil langkah gue keluar dari perusahaan. Satu alasan lagi yang kenapa gue harus ngambil bisnis, memulai usaha sendiri dan keluar dari perusahaan adalah gue nggak mau banget anak gue nantinya itu sama nasibnya seperti gue gitu. Gue itu dulu lulus sekolah tahun 2005, harus nyari-nyari kerjaan ke sono ke sini, interview sana, psikotes di sana, psikotes dari perusahaan A ke perusahaan B, selalu seperti itu, sambil nunggu cemas, sambil nunggu cemas ya kan, lulus apa enggak. Itu capek banget di awal juga, dalam mencari kerjaan aja udah capek ya kan. Gue di 2009 gue ambil kuliah dengan harapan gue bakal gampang nemuin kerjaan dengan status kuliahan gue ya kan. Tapi 2006 gue ngambil kuliah, 2009 gue lulus, sama juga nyari kerjaan tetap sulit. Gue harus email sana email sini, apply lamaran ya kan, psikotes, interview dari perusahaan A ke perusahaan B, C, D, sampai berapa puluh perusahaan gue harus itu. Sebenarnya itu capek gitu, itu menguras pikiran sambil sambil nunggu juga cemas, sampai akhirnya diterima di sebuah perusahaan dan dengan harapan gue bisa jadi kayak lu lah, staff ya kan, staff administrasi. Dan setelah itu di staff itu juga ternyata bukan enak kerjaan, pressure-nya makin tinggi kalau menurut gue, karena di situ gue harus dapat pressure dari uh, bawah bawah gitu, bawahan, juga pressure dari atas gitu. Itu semakin semakin membuat kita kelelahan. Dan ya mungkin sih itu menjadi gini, kalau menurut gue sih itu mungkin kesalahan di orang-orang tua kita dulu ya, terutama sih orang tua gue ya. Maklum ya, orang tua gue itu kan bokap itu kuli bangunan, nyokap itu petani lah, ibu rumah tangga biasa di kampung. Dan dia melihat gitu, mungkin dia ngelihat staff-staff itu kerjanya enak di depan komputer, di ruangan ber-AC gitu, enak, tinggal duduk-duduk doang, tentu pulang, tentu dapat gaji gitu, bersih, bajunya bersih gitu, kulitnya bersih dan segala macam gitu. Nyokap gue selalu sama bokap gue sih selalu memberi memberi perlu sih ujaran-ujaran yang bodoh menurut gue ya kan. Selalu bilang kayak gini, sekolah yang rajin ya nak, sekolah yang pintar ya nak, biar kerjanya enak di belakang komputer, biar kerjanya enak ngitungin duit. Come on guys, itu duit orang bukan duit lu gitu kan. Dan tapi sih gue senangnya gue udah nuntasin cita-cita bokap nyokap gue ya kan. Gue akhirnya bisa bekerja sesuai dengan yang dia pengen. Tapi walaupun akhirnya gue juga mengkhianati itu semua, gue resign dan gue ambil langkah gue sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting gue udah pernah gitu, udah pernah membahagiakan mereka melihat gue ada di posisi itu ya kan. Dan ini buat teman-teman gue yang lagi-lagi yang masih di posisi itu gitu, yang merasa lu bangga di posisi itu, lu sampai kapan lu akan berada di posisi itu? Yuk, lu yakin performa lu makin bagus, lu yakin fokus lu makin bagus, lu yakin badan lu akan terus fit dan dipakai sama perusahaan, lu yakin gak bakal tersisih. Dan ketika lu sudah tersisih, lu akan kemana langkah lu? Ngambil bisnis, baru kepikiran di situ, baru kepikiran lu untuk mulai berbisnis. Tapi itu terserah lu. Cuma yang mau gua tegasin ke lu seperti ini. Ketika lu masih bekerja di perusahaan orang lain, untuk teman-teman gue, lagi-lagi untuk teman-teman gue yang posisi staff ya kan, ketika lu masih bekerja di perusahaan orang lain dan nanti anak lu ketika lulus sekolah, ketika lulus kuliah, ketika pada masanya anak lu harus bekerja, akankah anak lu punya nasib kayak lu, sama menjual-jual ijazah, menawar-nawarkan ijazah, menawar-nawarkan diri untuk bekerja di perusahaan, psikotes dari perusahaan A ke B ke C ke D, interview lagi-lagi seperti itu, apply lamaran sana sini, suruh deg-degan nyari, nunggu-nunggu keputusan. Akankah nasib anak lu juga seperti itu? Come on, kita mulai sekarang berpikir untuk maju, kita mulai sekarang berpikir untuk
anak-anak kita akan dibawa kemana anak-anak kita. Jangan kita memikirkan untuk saat ini, tapi the next future. Kita harus pikirin ke depannya. Oke. Jangan sampai nanti anak-anak kita setelah lulus kuliah itu bingung mau nyari pekerjaan di mana, mau usaha, mau kerja di perusahaan apa. Jangan sampai seperti itu. Minimal ketika lu punya usaha, anak lu setelah lulus suruh nerusin usaha lu. Kayak gue, misalnya gue pengennya, harapannya ketika gue punya usaha dan anak gue lulus, gue tinggal ngomong ke anak gue setelah lulus, terusin usaha gue no, urus usaha gue no. Tinggal pengennya kan gitu. Gue nggak pengen banget anak gue kayak gue ngemis kerjaan sama orang lain. Gue pengennya pekerjaan itu yang datang ke anak gue. Oke, gue harap apa yang gue rasa sama dengan yang lo rasa. Dan hello buat teman-teman gue yang juga masih bekerja di staff nih, di bagian staff nih, yang bangga banget dengan staffnya, yang bangga banget lagi dipakai banget nih sama perusahaan, yang bangga banget lagi dipakai sama manajemen. Gue kasih tahu, ini lagi-lagi menurut gue nih ya kan, buat lu di perusahaan itu ada tiga posisi. Ada manajemen nih, ada lu nih, staff nih. Ada staff itu meliputi manajer, supervisor, staff dan lain-lain lah. Yang ketiga tugas lapangan, ya kan, tugas lapangan. Posisi lu ada di mana nih? Posisi lu ada di tengah nih. Posisi lu ada di tengah. Di tengah ini menjadi jembatan untuk menyampaikan kebijakan dari manajemen ke bawahan, dan untuk menyampaikan keluhan dari bawahan ke manajemen, kan? Tapi lagi-lagi manajemen ini ada penguasa, men. Dia punya sifat tangan besi, men. Dia nggak mau lu ada keluhan nih dari bawahan. Ini harus pintar-pintarnya lu nih. Kenapa lu harus pintar kasih tahu kebijakan ini sampai ini. Jangan sampai ada keluhan nih ke bawahan. Oke. Ya kalau lu nggak bisa nyampeinnya ke bawahan, ya kan, siap-siap lu digencet sama bawahan. Dan lagi-lagi nggak bisa ngelaporin ke atasan, nggak bisa ngapisi laporan yang bagus, siap-siap lu digencet sama atasan. Menjeret lu main di tengah-tengah nih, digencet. Oke. Ini dilema, men. Di tengah ini dilema, men. Orang lapangan ini kasar, men, kalau nyampein keluhan, men. Bisa kata-kata bangsat, ini bajingan, hewan ini bisa nyampe ke sini nih ketika tidak sesuai nih. Lu nggak bisa lu nyampein bangsat ke manajemen nih, kata-katanya gak bisa, ya kan? Lu akhirnya nih di dalam satu kondisi nih, biar lu nya aman, gak dibangsat-bangsatin dan sama bawahan, dan gak dibangsat-bangsatin sama manajemen, lu akhirnya ngeluarin janji palsu nih ke bawahan nih, janji bohong, men, ya kan, supaya dina boboin nih, ya kan, supaya diam nih. Dan lu juga, karena lu juga pengen dianggap pintar sama perusahaan dan pengen dipuji sama manajemen, lu akhirnya ngelaporin palsu, men, laporan tipu-tipu kalau di bawahan itu aman, padahal di bawah bergolak, coy. Di bawah juga bergolak, coy, ngeluh, coy. Ini kalau mereka nggak tahu lu aman, tapi suatu saat dalam satu bawah kondisi mereka tuh bakal tahu, atasan itu tahu kalau di bawah ada golakan, ya kan, di bawah juga tahu kalau lu tuh nyampein janji bohong. Ujung-ujung lu lagi digencet, cuy, lu dibajingan kuadratin nih sama mereka. Jujur, lu ada di posisi itu atau enggak? Ya kan? Cuma lu karena lu sampai saat ini bertahan, lu nggak punya pikiran dan punya keberanian untuk lu berbisnis, untuk lu memulai usaha lu. Lu cemen untuk keluar dari zona aman lu. Lu takut kehilangan fixed income yang ada sekarang. Oke, lu boleh sekolah tinggi, lu boleh kuliah, tapi lu cemen.
Kenapa gue bilang cemen? Men, Allah nyiptain manusia itu nggak nyiptain doang. Allah ngasih pelengkap-pelengkapnya. Bahkan Allah ngasih satu buah organ yang menurutku tuh hebat banget, serius. Apa namanya? Otak, men. Otak, men. Ini otak ini Allah berikan nih, dipakai nih untuk berpikir, untuk kita mikirin nih bagaimana kehidupan kita nih di dunia ini nih. Bagaimana kita akan menjemput rizki yang Allah siapin, yang Allah udah tulisin, yang Allah udah garisin. Gimana cara jemput itu semua? Dipakai otak, dipakai, men. Karena di sini ada tempatnya kreasi, di sini ada tempatnya inovasi, ya kan? Di sini ada tempatnya motivasi, sehingga lu menjadi manusia yang madani. Paham kan posisi ini? Oke, gue rada kasar nggak apa-apa ya. Tapi yang penting lu bangun dari tidur lu. Gue pengen lu bangun dari tidur lu. Lu jangan bobo, ya kan? Jangan bobo enak di perusahaan. Yang ujung-ujungnya juga nantinya lu bakal nyesel gitu. Gue juga seperti itu, baru nyeselnya sekarang. Menurut gue telat, tapi ya udahlah, yang penting daripada tidak sama sekali, ya kan. Gue lulus tahun 2005 di SMK. Gue kerja 12, gue kerja 2006, gue kuliah, gue masih bekerja 2009, gue bekerja sampai 2020. Gue kemarin baru memutuskan gue resign. Dan otak gue selama itu dijual, diobral murah, diskon abis-abisan, ya kan, dipromot telak buat orang lain, buat perusahaan orang lain, yang untung orang lain. Gue cuma diiming-imingi receh, men. Bahkan di perusahaan terakhir gue, ya kan, gue kayak dibodohin aja gitu. Gue ngerasa dibohongin karena gue ngerasa setiap kali tahun akan ada bonus pasti bilang cost down. Dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya lucunya lagi, ujung-ujungnya di bulan gaji, ujung-ujungnya itu biasanya kita dibohongin dengan rapelan kenaikan gaji. Rapelan kenaikan gaji dari bulan Januari, Februari, Maret, itu 3 bulan kenaikan gaji. Kenaikan gajinya itu dirapel, sisa kenaikan gajinya dirapel dan dibayarkan di bulan April. Jadi kesannya pas bulan April itu, kesannya itu gede banget gitu. Padahal, men, itu bukan bonus, itu rapel gaji gua itu rapel gaji gua itu di situ. Dan selalu dinerabobokan gua dengan seperti itu. Tapi alhamdulillah gua udah bangun, gua udah nggak mau lagi dibodoh-bodohin. Dan buat lu yang masih ada posisi di sana nih, teman-teman gue yang masih di sana nih, bangun, men. Lu lagi dibohongin. Lu punya otak yang bagus, ya kan, otak yang produktif, ya kalau dipakai. Lu kerja dari 2000, lu kerja dari awal lulus sekolah sampai sekarang aja lu mampu gitu kan. Coba otak lu dipakai buat berinovasi dan buat kreasi dalam membangun bisnis lu sendiri. Udah segede apa bisnis tuh, daripada lu otak lu buat dibohong-bohongin sama orang kayak gitu. Oke. Itu sih terutama yang menjadi filosofi gua. Dan itu awal aja dari gua, itu introduction aja dari gua. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi, ya kan, bisa sambung lagi cerita-cerita gua. Dan mudah-mudahan ini terutama sih mudah-mudahan ini buat teman-teman yang sana masih lagi galau gitu kan, buat menentuin masa depan hidup tuh. Ini bisa menjadi motivasi, ini berbagi cerita saja gitu, terutama buat teman-teman gue nih, teman-teman gue ini masih di sana nih, yang masih terpenjara, ya kan, masih terkungkung di sana, ya kan. Come on, men, sadar, men, bangun, men, ambil sikap. Karena kesuksesan itu dicari, kesuksesan itu dikejar, bukan didiamkan. Peluang itu akan selalu ada, tapi bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. Bagaimana kita memanfaatkan peluang itu untuk dicari. Oke, sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.